Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semuanya dan untuk rekan-rekan yang menonton video kami. Hari ini kami akan mempresentasikan funnel project practicum, deterministic optimization, dan stochastic process. Nah, jadi perlu diketahui PT grup kami itu bernama PT Sehat Selalu. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai perusahaan makanan ringan asal Indonesia yang ingin memperluas usahanya dengan membuka pabrik baru di luar negeri, yaitu di Amerika. Nah, masalahnya apa? Yang pertama ada di masalah lokasi pabrik dan juga yang kedua ada di masalah operasional pusat distribusi. Nah, mengenai masalah lokasi pabrik, perusahaan ini harus memilih lokasi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Nah, jadi biaya yang diperhitungkan pastinya itu mengenai biaya pembelian, operasional lokasi, bahan baku, bahkan mungkin sewa bangunannya dan mungkin termasuk juga biaya pengiriman produknya ke pelanggan. Lalu yang kedua untuk masalah operasionalnya itu adalah, nah di saat grup kami mengalami masalah di bagian operasional, terutama di bagian pemrosesan pesanan pelanggan, di mana banyaknya pesanan itu kita jadi ngantri gitu. Nah jadi karena itu perusahaan perlu menentukan jumlah staff yang tepat untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, sehingga meningkatkan biaya operasional yang lebih kecil dan hemat biaya yang lain-lainnya. Next. Oke, selanjutnya tujuannya. Nah, tujuannya ada beberapa. Yang pertama, menentukan lokasi pabrik yang bisa memberikan biaya operasional paling hemat. Yang kedua itu, dampak kenaikan harga bahan baku terhadap biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, membuat proses pengiriman produk menjadi lebih efektif dan efisien, supaya biaya distribusi itu dapat ditekan. Lalu, tujuan selanjutnya adalah menilai apakah proses pemrosesan pesanan di pusat distribusi ini sudah berjalan dengan baik dan efisien. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan jumlah staf yang tepat agar pelayanan ke pelanggan juga tetap oke, tetap baik dan efisien tanpa menambah biaya yang berlebihan. Nah, manfaatnya itu membantu perusahaan untuk menentukan lokasi di mana yang paling bagus dan paling oke untuk membuka pabrik baru tanpa melakukan ekspansi usaha. Lalu, manfaat yang selanjutnya adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh kenaikan harga bensin terhadap biaya pengiriman dan biaya operasional pabrik. Next-nya itu membantu perusahaan membuat sistem distribusi yang lebih efektif dan efisien serta hemat biaya. Lalu, yang terakhir manfaatnya adalah membantu perusahaan menentukan jumlah staf yang sesuai agar pekerjaannya itu dapat berjalan oke dan efisien juga. Next. Nah, ini berikut luar lingkup penelitiannya. Jadi, penelitian ini membahas pemilihan lokasi pabrik dan sistem distribusi di PT Sehat Selalu dengan asumsi seluruh pengiriman menggunakan truk. Nah, jadi biaya yang dianalisis itu ada biaya pembelian lokasi, ada biaya bahan baku, dan juga biaya pengiriman. Nah, tidak mempertimbangkan juga perbedaan nilai properti, pajak penghasilan antar negara bagian, metode pembelian bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja. Analisis. Kita juga menganalisis sistem antrian pusat distribusi dengan asumsi dengan kedatangan pesanan 20 pesanan per jam dengan waktu pelayanan 4 menit per pesanan. Nah, ini juga digunakan untuk membandingkan semua kinerja operasional berdasarkan jumlah staf, biaya tenaga kerja, dan juga waktu tunggu pelanggan. Nah, berikut adalah problem data. Nah, jadi kita juga mengambil data lokasi dan distribusi. Berikut ada di slide. Lalu, setelah bisa kita lihat data tersebut, jadi rata-rata pesanan yang masuk itu sebanyak 20 pesanan setiap jam. Nah, setiap staf itu mampu menyelesaikan satu pesanan dalam waktu 4 menit atau sekitar 15 pesanan per jamnya. Nah, jumlah staf yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 5 orang. 5 orang, ada 4 orang, dan juga ada 3 orang. Nah, biaya operasional setiap staf itu sebesar 40.000 per jam. Nah, biaya akibat pelanggan menunggu atau kayak sanksinya kali ya, sanksinya itu ya 15.000 per jam. Nah, berikut decision variabelnya. Jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama itu ada decision variable design dan yang kedua ada production decision variabelnya. Dan satunya lagi ada objective function di mana ini tuh meminimumkan total biaya operasional dari perusahaan dalam hal meminimalisir total biaya operasional dengan tujuan meningkatkan keefektivitas dan operasional perusahaan yang terdiri dari ada biaya pembukaan fasilitas produksi, ada biaya pengiriman bahan baku ke pabrik, ada juga biaya distribusi produk jadi ke pelanggan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Monika. Jadi ini adalah perhitungan ilmiah yang bisa diterapkan pada pendekatan deterministik melalui Excel solver dan menggunakan teori antrian juga. Jadi
kita bisa lihat demand, constraint, dan parameternya bisa diterapkan di Excel Solver dan bisa digunakan secara manual melalui perhitungan yang diterapkan yang ada di slide ini. Baik. Dan ini pun juga termasuk apa namanya angka-angka kunci keberhasilan proyek di mana uh, kita minimal untuk objek ke angka maksimum atau minimum yang kita akan yang ingin kita capai. Oke, lalu ini bagaimana kita cara melakukan penerapan di Excel Solver. Yang pertama itu kita persiapkan data valid yang sudah kita lakukan atau kita kumpulkan, dan agar supaya kita mendapat hasil yang presisi. Lalu melakukan perhitungan pada total produk shipping cost, di mana ini termasuk yang kita lakukan untuk melakukan uji terhadap model grafik ini ya, apa jika kenaikan bahan bakar hasilnya seperti apa. Lalu perhitungan pada total material shipping cost, di mana ini kita bisa melihat secara langsung. Lalu ketiga, perhitungan pada full object model, di mana produk kita bisa meminimize material atau shipping cost, di mana kita memodelisasi keseluruhan dari material ini, produk. Oke, kita bisa lanjut. Oke, teori antrian ini, tingkat layanan ini di mana 60 menit dibagi 4 menit, 5 sama dengan 15 pesanan per jam. Metode antrian ini berjalur ganda dipilih karena terdapat 2 atau lebih jalur pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang, di mana kita bisa terapkan di aplikasi POM QM, untuk di mana kita memilih tab modul, lalu memilih batting line. Lalu yang ketiga, kita atur awal proyek, di mana kita input nama perusahaan kita. Nah, setelah itu menginput data-datanya. Baik, akan saya lanjutkan kepada Mas Carlos. Yang selanjutnya, yang di step bagian 5, kita menyelesaikan proses perhitungan dan data yang dimasukkan tadi. Yang selanjutnya di step 6, kita lihat di tabel, itu ada hasil perhitungan weighting nya. Jadi kita dapat yang tepat menggunakan aplikasi POM QM ini. Kemudian pada step 7, menampilkan tabel of probabilities. Jadi kemungkinan terjadi berdasarkan antrian tersebut dilakukan. Kemudian lanjut ke step 8, kita mengulangi proses perhitungan untuk memastikan segala sesuatunya. Kemudian 9, kita menampilkan hasil perhitungan pada kondisi 4 kasir. Kemudian bisa next di optimization process. Untuk detail alokasi distribusinya, di pabrik Fresno, CA melayani pelanggan di Salt Lake City dengan volume 3.900 unit. Kemudian pabrik Tucson di Asia menjadi pusat distribusi utama untuk SCO, itu sebanyak 4.200 unit. Kemudian untuk Square Key di Ponix 3.800 unit. Jadi total biaya yang didapatkan di 723,810 dolar, yang terdiri dari biaya pembelian 2 pabrik, yaitu 270.000 dolar. Kemudian untuk QI metodenya, bisa dilihat di tabel yang ada. Pengujian sensitivitas dilakukan untuk membandingkan kinerja pusat distribusi dengan 2-6 staf. Hasilnya menunjukkan bahwa utilitas server menurun dari 67%, yaitu 2 staf, menjadi 22% dengan menggunakan 6 staf. Penambahan staf di atas 4 orang tidak memberikan peningkatan berarti bagi waktu tunggu, yaitu W sampai dengan 0,07 jam, dan juga antreannya sebanyak 1,33 pesanan, sesuai hitungan yang ada. Sehingga hanya menambah biaya operasional saja tanpa mengurangi waktu tunggu. Secara finansial, 4 staf menjadi skenario paling optimal karena memberikan
keseimbangan antara biaya tenaga kerja dan biaya tunggu. Probabilitas antrean lebih dari 3 pesanan hanya 1,2%. Masih jauh di bawah batas toleransi manajemen 6%. Sehingga efisiensi biaya dapat dicapai tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Kemudian untuk result analis saya serahkan ke Mbak Monica. Sorry, Mbak Karlina. Kita masuk ke result analysis. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Excel solver diperoleh solusi optimal untuk meminimalkan total biaya operasional PT Sehat Selalu sebesar $1.123.180. Model merekomendasikan pembukaan 2 fasilitas produksi di Fresno, CA dan Tucson, AZ variable band 1, sedangkan Yuma dan Pomona tidak dipilih karena menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Dari sisi kapasitas, total permintaan 11.900 ton masih jauh di bawah kapasitas produksi 40.000 ton, sehingga terdapat slack capacity 28.100 ton. Hal ini menunjukkan perusahaan masih memiliki ruang produksi yang cukup besar untuk menghadapi peningkatan permintaan tanpa perlu membuka pabrik baru. Lalu kita ke sensitivity analysis. Jadi analisis sensitivitas ini dilakukan untuk menilai ketahanan solusi optimal terhadap perubahan parameter. Hasil sensitivity report menunjukkan nilai shadow price untuk permintaan pelanggan, yaitu Jones $97,8, Isco $65,1, dan Square $18,15, yang menggambarkan perubahan biaya jika permintaan meningkat 1 unit. Nilai yang rendah pada Square menunjukkan efisiensi lokal Tucson dalam melayani Phoenix. Selain itu, reduce cost pada rute yang tidak digunakan seperti Yuma Jones sebesar 6,6, menunjukkan adanya peningkatan biaya jika rute tersebut dipaksakan digunakan. Hal ini menegaskan bahwa pola distribusi saat ini sudah paling efisien. Analisis juga menunjukkan bahwa keputusan memilih Fresno dan Tucson tetap stabil meskipun terjadi perubahan biaya transportasi, sehingga solusi ini cukup robust terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Masuk ke advanced case analysis, di mana bisa dilihat ada 2 hasil skenario dengan 5 staff dan juga 4 staff. Analisis lanjutan ini menggunakan queuing theory dengan model MMS untuk membandingkan kinerja pusat distribusi antara 5 staff dan 4 staff dengan tingkat kedatangan 20 pesanan per jam dan pelayanan 15 pesanan per jam per staff. Pada 5 staff, utilitas server hanya 26,6%, menunjukkan banyak waktu menganggur dan total biaya sistem. Sedangkan pada 4 staff, utilitas meningkat menjadi 33,3% dengan waktu tunggu yang sangat kecil dan probabilitas antrean panjang hanya 1,2%, di mana ini masih di bawah batas toleransi 6%. Secara finansial, pengurangan menjadi 4 staff ini menurunkan biaya total dan juga menjadi lebih hemat sehingga skenario ini lebih efisien tanpa menurunkan kualitas layanan. Oke, next-nya bisa Mas Dadang lanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Karlina. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini dari penjelasan teman-teman sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, lokasi pabrik terbaik. Kita lihat bahwa lokasi terbaik untuk membuka pabrik baru adalah di Fresno dan Tucson berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Kedua lokasi ini dipilih karena mampu memberikan biaya operasional dan distribusi paling rendah, sehingga total biaya tahunan perusahaan menjadi lebih hemat, yaitu sebesar $1.123.180. Kemudian selanjutnya, pembagian wilayah distribusi. Pabrik di Fresno akan melayani pasar wilayah utara, yaitu pelanggan Jones, sedangkan pabrik di Tucson akan melayani wilayah selatan dan timur, yaitu pelanggan YZJCO atau Albuquerque dan Square Q atau Phoenix. Dengan pembagian ini, proses distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada kapasitas produksi. Total permintaan produk perusahaan adalah 11.900 ton. Sedangkan kapasitas produksi dari 2 pabrik mencapai 40.000 ton. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Perusahaan masih mampu meningkatkan penjualan di masa depan tanpa harus menambah pabrik baru dalam waktu dekat. Yang terakhir ada efisiensi staf pemrosesan pesanan, di mana pada bagian pemrosesan pesanan jumlah staf yang ada saat ini dinilai terlalu banyak sehingga kurang efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah staf dapat dikurangi dari 5 menjadi 4 orang tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pengurangan ini membuat penggunaan tenaga kerja menjadi lebih optimal dan membantu perusahaan menghemat biaya operasional. Selanjutnya, next Mbak. Dari kesimpulan yang ada, bahwa proyek ini, kelompok kami memberikan saran berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana untuk saran jangka pendek, perusahaan sebaiknya segera melakukan pembelian atau kerjasama lahan di Fresno dan Tucson agar harga lahan masih sesuai dengan perkiraan biaya dalam perhitungan penelitian. Selanjutnya, jumlah staf di pusat distribusi disarankan dikurangi menjadi 4 orang, karena jumlah tersebut sudah cukup untuk menangani pesanan dengan baik. Staf yang berlebih dapat dipindahkan ke bagian lain yang membutuhkan tenaga kerja dan diberikan tugas tambahan agar tetap produktif. Untuk saran jangka menengah, kami berpendapat bahwa karena kenaikan harga bensin sangat berpengaruh terhadap biaya perusahaan, PT Sehat Selalu disarankan untuk bekerjasama dalam jangka panjang dengan perusahaan jasa logistik pihak ketiga atau 3PL. Dengan adanya kontrak jangka panjang, biaya pengiriman dapat dibuat lebih stabil. Kemudian perusahaan juga disarankan menerapkan sistem penggabungan pengiriman atau freight consolidation, yaitu memastikan truk mengangkut barang dalam kapasitas penuh sebelum berangkat. Yang terakhir, berupa jangka panjang, bahwa kami berpendapat dengan sisa kapasitas produksi yang besar atau lebih dari 20.000 ton yang belum terpakai, tim pemasaran harus agresif mencari pelanggan baru di wilayah California dan Arizona. Setiap ton tambahan yang diproduksi dan dijual akan memiliki margin keuntungan yang tinggi karena biaya tetap pabrik sudah tertutupi oleh operasional saat ini atau economy of scale. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mbak Karlina. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang
deterministic dan juga queuing method ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.